Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Hasliza Habir, Rizky Fatimah, dan Ardiansyah akan membawakan materi mengenai filogeni. Ya, jadi outgroup ini adalah suatu spesies atau kelompok spesies dari garis keturunan yang diketahui telah berdivergensi sebelum garis keturunannya yang mencakup spesies yang tengah kita pelajari. Setengah yang kita pelajari ini disebut dengan in-group. Ya, dalam tabel ini kita akan mempelajari tentang beberapa kelompok hewan vertebrata, yaitu ada lamprey, tuna, salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Karena kita akan membuat pohon filogeni yang sederhana, jadi kita lihat berdasarkan dengan karakternya yang disebut dengan kelompok outgroup. Jadi pada lancelet ini vertebrata dipisahkan beberapa ciri, yaitu tulang belakang, rahang berengsel, 4 tangkai, telur amniotik, susu, dan sirip dorsa. Yang pertama kita cari adalah termasuk dengan outgroup atau luar kelompok. Jadi lancelet ini hewan yang memiliki kemiripan pada lamprey. Pada lamprey ini yang membedakannya adalah berdasarkan karakter tulang belakang, di mana lamprey ini memiliki tulang belakang, sedangkan lancelet ini tidak memiliki tulang belakang. Kemudian apa yang membedakan lamprey ini dengan tuna, yaitu berdasarkan rahang berengsel. Selain membedakan rahang berengsel, bahwasanya tuna juga memiliki sirip dorsa. Lalu apa perbedaan tuna dengan salamander? Yaitu berdasarkan 4 tungkainya. Selanjutnya apa yang membedakan salamander dengan kura-kura? Yaitu berdasarkan telur amniotik. Kemudian pada kura-kura dan macan tutul, apa yang membedakan itu berdasarkan dengan susunya. Kemudian perbedaan antara macan tutul dan lumba-lumba yaitu berdasarkan dengan sirip dorsanya. Ya, yang pertama itu digambarkan pohon filogenetik berdasarkan 5 karakter pertama dalam tabel berikut. Tempatkan tanda salah pada pohon tersebut untuk menandai asal-usul masing-masing dari 6 karakter tersebut. Ya, baik. Nah, jadi kita akan menggambar pohon filogeni berdasarkan pengelompokan karakternya. Setelah kita gambar filogenik pada bagian A, itu dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi ini merupakan root atau akar root. Ini merupakan nenek moyang atau leluhur tertua dari kelompok suatu organisme. Sedangkan warna pink ini itu merupakan nodus-nodus pusat atau dimulai terjadinya divergensi dari nenek moyang. Nah, jadi ini kan merupakan perut, yaitu root, yaitu nenek moyang di mana memiliki nodus-nodus yang akan berdiferensi menjadi suatu organisme. Nah, ini akan divergensi menjadi lancelet di luar kelompok. Dan juga akan divergensi, dan ini tuh merupakan tanda salah satu karakter, yaitu memiliki tulang belakang. Kemudian lemper ini akan berdiferensiasi lagi menjadi hewan lainnya, yaitu tidak dapat kita sebut, yaitu berubah menjadi tuna. Kemudian ditandai dengan memiliki sirip. Selanjutnya tuna akan berdiferensiasi menjadi salamander. Kemudian salamander akan berdiferensiasi juga menjadi hewan lainnya. Kemudian hewan lainnya lagi ini yang pada bagian ini tuh akan berdiferensiasi menjadi kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Nah, berdasarkan pohon filogeni yang kita buat, kita dapat menyimpulkan bahwasanya macan tutul dengan lumba-lumba ini merupakan sister taxa. Nah, jadi berdasarkan dari pohon filogenetik ini diketahui bahwa macan tutul dan lumba-lumba itu termasuk monofiletik jika ditinjau dari nodus ini. Nah, jadi selanjutnya namun juga kita juga dapat menyebutkan bahwa lancelet, lamprey, tuna, salamander, kura-kura, dan macan tutul serta lumba-lumba itu merupakan monofiletik apabila ditinjau dari titik ini. Jadi untuk penentuannya itu dapat dilihat dari titik mana kita memulai. Nah, selanjutnya untuk contoh dari parafiletik itu, parafiletik itu kan mengelompokkan organisme dengan mengeluarkan sebagian keturunan. Jadi tidak seluruh turunan dimasukkan ke dalam kelompok. Nah, misalnya jika ditinjau dari sudut ini, maka jika kita hanya mengambil mulai dari tuna hingga lumba-lumba, maka lamprey itu tidak masuk ke dalam kelompok. Sedangkan dari segi nodusnya itu dia seharusnya bisa dimasukkan. Nah, itu adalah pengelompokan dengan cara parafiletik.
Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, asumsikan bahwa tuna dan lumba-lumba merupakan spesies saudari dan gambar ulang pohon filogeni yang sesuai. Pertahankan hubungan-hubungan evolusioner lain agar tetap sama seperti pada pohon pertama. Tempatkan tanda sela pada pohon itu untuk menandai asal-usul masing-masing dari keenam karakter. Nah, jadi di sini saya sudah menggambar pohon filogeni yang kedua, yaitu di mana diasumsikan bahwa tuna dan lumba-lumba itu adalah sister taxa. Nah, sebenarnya meskipun tidak diubah, tuna dan lumba-lumba itu juga tetap bisa menjadi sister taxa seperti yang pada pohon filogeni sebelumnya, tapi jika dilihat pada nodus yang ini. Nah, jadi dia tetap bisa dikatakan sebagai sister taxa. Bahkan untuk lumba-lumba dan lancelet pun bisa jika dilihat dari titik ini. Tetapi untuk menggambar pohon filogeni yang lebih baik, maka tuna dan lumba-lumba itu ditempatkan pada nodus yang sama. Nah, jadi untuk divergensinya itu dimulai dari root, di mana itu akan berdivergensi menjadi lancelet yang kita kategorikan sebagai luar kelompok. Nah, selanjutnya itu dari lancelet itu pada titik ini akan berdivergensi lagi menjadi lamprey. Nah, kemudian selanjutnya akan berdivergensi menjadi tuna, lumba-lumba, dan seterusnya hingga macan tutul. Nah, untuk asal-usul dari karakternya masing-masing itu di mana nomor 1, di sini lancelet itu memiliki karakteristik, dia tidak memiliki karakteristik bertulang belakang, sehingga tadi kita kelompokkan menjadi luar kelompok. Nah, selanjutnya untuk lamprey itu dia memiliki karakteristik di mana dia telah bertulang belakang. Nah, selanjutnya untuk tuna itu dia juga sudah bertulang belakang, kemudian dia memiliki rahang berengsel dan juga memiliki sirip dorsa. Nah, selanjutnya untuk lumba-lumba itu dia memiliki tulang belakang, kemudian rahang berengsel, nah kemudian memiliki 4 tungkai, telur amniotik, susu, dan juga sirip dorsa. Nah, selanjutnya untuk salamander, itu dia memiliki tulang belakang, rahang berengsel, dan 4 tungkai. Selanjutnya untuk kura-kura itu dia memiliki tulang belakang, rahang berengsel, kemudian memiliki 4 tungkai, dan juga memiliki telur amniotik. Nah, terakhir untuk macan tutul itu dia memiliki tulang belakang, rahang berengsel, 4 tungkai, telur amniotik, susu, dan tidak memiliki sirip dorsa. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu berapa banyak perubahan evolusioner yang diperlukan pada masing-masing pohon. Pohon manakah yang paling parsimonis? Nah, jika kita lihat pada kedua pohon filogeni ini, pada yang pertama itu diketahui bahwa dia itu memiliki 7 kejadian revolusi. Jadi dia memiliki 7 kejadian revolusi, sedangkan untuk pohon filogeni B itu dia memiliki 9 kejadian revolusi. Dan mana yang paling parsimoni? Yang parsimoni itu adalah tingkat kesesuaian filogeni. Nah, filogeni yang sesuai adalah yang memiliki jumlah kejadian event evolusi yang paling sedikit atau paling sederhana. Jadi dapat dibandingkan antara kedua pohon filogeni ini, yang paling sederhana adalah pohon filogeni A, sehingga pohon filogeni A ini disebut lebih parsimoni. Nah, selanjutnya untuk tugas tambahan, di sini disebutkan ada beberapa jenis tumbuhan beserta dengan beberapa karakteristik, diantaranya yaitu seeds. Kemudian ada needles, cuticles, flowers, stomata, dan cones. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa persebaran karakteristiknya itu tidak berurut. Nah, jadi selanjutnya itu kita urutkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah tabel di mana karakteristik dan tumbuhannya itu sudah diurutkan sehingga kita dapat melihat outgroup-nya. Jadi yang termasuk outgroup pada tabel ini adalah green algae, karena sama sekali tidak memiliki karakteristik yang ada pada tabel ini. Nah, sedangkan itu ada liveworts yang memiliki cuticule, dan ada ladyfern yang memiliki stomata dan cuticule, kemudian durumweed yang memiliki cuticule, stomata, dan seeds, kemudian ada ginkgo yang memiliki cuticule, stomata, seeds, dan cones, dan yang terakhir ada white spruce yang memiliki keenam sifat ini, yaitu cuticule, stomata, seeds, cones, needles, dan flowers. Nah, selanjutnya di sini disajikan sebuah pohon filogeni berdasarkan tabel tadi yang dimulai dari roots. Jadi roots di sini adalah nenek moyang dari seluruh organisme yang ada di sini. Kemudian untuk karakter yang pertama yaitu untuk cuticule. Untuk cuticule itu yang memiliki cuticule itu adalah liverworts, kemudian ladyfern, durumweed, ginkgo, dan white spruce. Sedangkan untuk green algae itu dikeluarkan dari kelompok karena tidak memiliki cuticule. Nah, selanjutnya untuk karakteristik yang kedua itu untuk stomata. Nah, yang memiliki stomata itu adalah ladyfern, durumweed, ginkgo, dan white spruce. Nah, untuk livewort itu sendiri dikeluarkan dari kelompok karena dia tidak memiliki stomata. Nah, selanjutnya untuk seeds atau biji, nah yang dikeluarkan itu adalah ladyfern karena dia tidak memiliki biji. Nah, begitupun selanjutnya untuk cones, yang dikeluarkan itu adalah durumweed karena dia tidak memiliki biji. Tidak memiliki cones. Nah, sehingga dia dikeluarkan dari kelompok. Dan yang tersisa yaitu adalah ginkgo dan white spruce. Nah, untuk ginkgo dan white spruce ini juga dikelompokkan karena
ada karakteristik yaitu needles, di mana ginkgo tidak memiliki needles. Jadi yang tersisa adalah white spurs.